Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tematik ya. Sudah memasuki subtema ketiga. Untuk hari ini kita membahas tentang negara ASEAN. Kalian bisa sambil buka bukunya. Itu ada di halaman 170 sampai 180 nantinya ya. Sebenarnya di subtema sebelumnya sudah ada ya, sudah sering pembahasannya. Kita akan membahas untuk kali ini ustazah yang akan menjelaskan sedikit gitu ya. Di layar ini kalian sudah lihat ini ada peta Asia Tenggara ya. Karena negara-negara ASEAN ini terletak di Asia Tenggara. Negara ASEAN ini terbentuk salah satunya gitu ya. Karena mereka berdampingan gitu ya. Jadi istilahnya begini, kalau orang berdampingan, bagusnya itu buat semacam perkumpulan gitu ya. Nah, kalau kita kenal, kalau di lingkungan rumah-rumah kita kenal dengan namanya RT gitu kan. Jadi itu yang semua dekat-dekat itu dibentuk sebuah perkumpulan namanya RT, misalnya RT 5, Ustazah RT 5. Jadi itu yang dekat-dekat. Nah, sama dengan ASEAN ini gitu ya. Mereka ini yang terletak di sekitar Asia Tenggara, nah, seperti itu. Ini ya. Jadi ini Asia Tenggara dari sini, nih, ini. Nah, iya. Nah ini. Nah itu negara-negara inilah karena merasa mereka bertetangga gitu ya. Makanya kayaknya bagusnya kita buat ini deh gitu, semacam sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN karena wilayahnya yang berdekatan gitu. Itu salah satunya gitu ya. Ya, kalian bisa lihat di situ ya, tadi Ustazah sudah sampaikan. Jadi di dalam peta ini ada beberapa negara ya. Kita lihat lagi kembali itu berarti yang di luar-luarnya itu tidak masuk ya. Iya, tidak masuk seperti Cina, India, misalnya Cina tidak masuk. Cina tidak masuk, atau misalnya India juga tidak masuk, atau misalnya di sebelah sini ya, ada di sebelah sini itu juga tidak masuk, apa itu Papua Nugini, atau yang di bawahnya sini ya, di bawah sini itu ada Australia juga tidak masuk. Jadi yang di sini aja, di sini ada Myanmar ya. Nah, Ustazah perlihatkan dulu yang nah ini dia. Ini kalau sudah berdasarkan bendera-benderanya, tuh bisa kita lihat. Sini ada Myanmar gitu ya. Ada Myanmar, ada Laos, Thailand, yang bagian sini Kamboja, Vietnam, lalu turun ke bawah di sini ada Malaysia, lalu kemudian ini negara kita Indonesia, lalu di sini ada Brunei, dan di sini ada Filipina yang termasuk negara kepulauan. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu-satu gitu ya. Kita akan bahas satu-satu seperti apa negara-negara ini gitu ya. Kita berkenalan lah seperti itu ya, biar lebih dekat lagi dengan negara-negara ASEAN. Kita Ustazah perlihatkan, kalian tebak nih ini apa gitu. Nah, ini sepertinya sudah sangat familiar ya. Itu jadi nanti ada petanya, ada lambang negaranya, ada benderanya. Itu ada juga di halaman 172. Tapi kalau kalian lihat ini sudah sangat familiar gitu ya. Ini bendera, tentu saja bendera merah putih adalah bendera Indonesia, lambang negaranya adalah Garuda, dan itu adalah petanya gitu ya. Jadi negara yang cukup besar untuk Asia Tenggara itu ya, salah satunya adalah negara terbesarnya adalah Indonesia. Jadi kita itu termasuk pendirinya juga dulu, dan negara yang terbesar gitu ya di Asia Tenggara kalau secara geografis gitu ya. Bisa kita lihat untuk deskripsinya ya, kita tahu lah ya kalau ibu kota negara, karena ini negara kita gitu ya, ibu kota negara Jakarta gitu. Sistem pemerintahannya, nah ini kita kepala negaranya namanya presiden, yang menjalankan pemerintahan juga presiden. Nanti kita akan lihat nih ada perbedaan-perbedaan dengan negara-negara yang lain. Kalau agamanya mayoritas itu adalah Islam, lalu kemudian diikuti oleh Kristen, lalu Buddha, Hindu, dan sebagainya gitu ya.
bahasanya yang bahasa resmi tentu saja bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa yang lain ya banyak lah gitu ya kalau bahasa daerah. Tapi bahasa resminya ya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Mata uangnya adalah ya jelas dong, masa nggak tahu mata uang Indonesia ya. Bukan dolar rupiah bukan ya. Rupiah gitu ya. Jadi kalau bentuk negaranya kita ini bentuknya republik ya, republik bukan kerajaan. Nah, gitu. Karena kita tidak ada raja gitu ya. Jadi bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, yang menjalankan pemerintahan atau kepala pemerintahan juga presiden. Jadi seperti itu. Kita lihat, nah selanjutnya ini apa? Aduh, ini ada foto Ustazah. Ya, sudah kelihatan ya. Situ juga ada tulisannya Malaysia, benderanya bendera Malaysia. Jadi kalau kawasannya ini ya, ini dia terbagi kalau pulaunya nih terbagi dua dia, pulau besarnya gitu ya. Ada yang namanya ini Pulau Semenanjung, ini Sabah dan Sarawak namanya gitu ya. Ini dekatan dengan Sumatera, kalau ini berbatasan dengan Pulau Kalimantan kita. Jadi yang sangat dekat dengan kita ini adalah negara Malaysia gitu. Benderanya seperti itu, lambang negaranya itu harimau ya. Saya pindah-pindah dulu biar kalian bisa lihat dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas satu-satunya. Ya, ibu kotanya di Kuala Lumpur ya. Kalau bahasa resminya ini adalah Melayu ya. Beda Melayu, beda bahasa Indonesia ya, walaupun mirip-mirip gitu ya. Tapi secara ini agak beda itu ya antara kalau kalian ya dulu waktu masih kecil-kecil kelas 1, 2 itu atau masih TK suka nonton Upin Ipin ya itulah. Itu bahasa resmi mereka adalah bahasa Melayu. Agama mereka mirip dengan kita, agama mayoritasnya yang paling banyak adalah Malaysia, lalu diikuti dengan Buddha atau Hindu gitu ya. Atau Konghucu, lalu kemudian Kristen. Oh ya tadi Ustazah lupa, kalau suku di Indonesia ini sangat banyak sekali gitu ya. Sangat banyak kalau suku-sukunya. Nah, kalau di Malaysia ini ya rata-rata hampir semuanya kepada kalau suku mereka juga banyak gitu ya. Cuman lebih kepada kalau yang bagian situ lebih banyaknya ada Melayu ya dengan berbagai macam Melayunya gitu ya. Kalau di sini lebih kepada Kalimantan gitu ya atau Dayak seperti itu, dan Dayaknya juga terbagi-bagi seperti itu. Ya, kalau mata uangnya tentu saja kita tahu mata uang mereka adalah ringgit gitu ya. Tadi lambang negara ini adalah kalau kita burung Garuda mereka harimau ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kepala pemerintahannya. Nah, ini beda nih ya. Dia sistem negaranya adalah kerajaan ya. Jadi kerajaan. Mereka bilang pemerintah itu kerajaan gitu. Jadi kepala negaranya adalah raja. Kalau di sini ya disebut yang di Pertuan Agung gitu. Jadi yang diagungkan, yang di Pertuan Agung namanya gitu ya. Itu raja. Lalu yang menjalankan pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Nah, jadi bukan presiden. Jadi bukan rajanya yang menjalankan pemerintahan, yang mikir bagaimana rakyatnya itu, bagaimana nanti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Itu yang menjalankan adalah Perdana Menteri. Bukan rajanya. Ya rajanya kalau apa istilahnya itu? Ya raja itu ya itulah makanya di Pertuan Agung gitu ya. Jadi beda rajanya, beda yang menjalankan pemerintahannya. Kalau kita kan dia kepala negaranya, istilahnya dia juga rajanya lah gitu ya, dan dia juga yang menjalankan gitu ya. Lalu kemudian ya seperti itu tentang Malaysia gitu. Jadi Malaysia ini cukup dekat dengan kita dan mirip lah, cukup dekat dan mirip dengan kita gitu ya, dengan kita Indonesia. Selanjutnya ini bisa dilihat, nah ini sudah ada sih ininya sudah ada tulisannya gitu ya. Saya pindahkan sini ya, itu benderanya mirip dengan Indonesia, cuman di warna merahnya itu ada bintang sama bulannya. Lalu kemudian lambang negaranya ini ada harimau sama apa itu ya, kayak singa gitu ya. Saya tidak tahu. Ini termasuk negara yang kecil sebenarnya di Asia Tenggara. Jadi kalau di peta itu tadi ini ya, ini cukup kecil sekali. Ini ya, Brunei itu. Ini Brunei.
Singapura tuh satu itu aja, kayak satu kota gitu aja, kayak satu kota Jakarta misalnya gitu ya, segitu aja, kecil ya, kecil memang. Tapi ternyata Singapura di Asia Tenggara atau negara ASEAN ini termasuk negara yang cukup maju. Nah, gitu ya. Kita bahas dulu negara resminya berbentuk republik ya. Lalu kemudian kepala negaranya presiden, tidak ada rajanya. Cuman yang menjalankan pemerintahannya perdana menteri, ini bukan presiden. Jadi kalau Singapura ini tadi kita lihat letaknya ya, dia memang dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Jadi sebenarnya dia tuh lebih kepada Melayu dulunya. Namun kemudian datang Cina dan mereka sangat terbuka sekali dengan negara Barat. Akhirnya kalau dari segi budaya mereka ini lebih kepada, sampai bahasanya itu bahasa resminya adalah bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau mereka ini kebanyakan Cina sih di situ, Cina dan kalau sini ya Melayu ada juga gitu ya. Jadi kalau awal-awalnya itu memang Melayu, tapi lama-kelamaan lebih menguasai itu Cina gitu ya kalau untuk Singapura. Lalu kemudian India ya Melayu. Kalau mata uangnya dolar Singapura gitu ya. Jadi ini termasuk negara yang untuk sekarang cukup maju gitu ya. Tadi Ustazah lupa lagi, negara jajahan gitu ya gini. Aduh, apa-apa deh bolak-balik. Kalau Indonesia kita tahu ini adalah negara merdeka tahun 45 bulan Agustus dari negara Belanda gitu, karena yang menjajah adalah Belanda. Kalau Malaysia ini adalah negara yang menjajahnya adalah Inggris dan merdeka tahun 1957 ya. Bulan Agustus juga kalau tidak salah, ini 31 Oktober ini Ustazah ini. 31 Agustus kah? Ya, 31 Agustus 1957. Ini yang merdeka dari negara Inggris. Jadi yang menjajah adalah Inggris. Termasuk juga Singapura sama, negara Inggris. Jadi Malaysia, Singapura ini termasuk dalam namanya ada organisasi itu Persemakmuran Inggris. Jadi negara-negara Inggris, negara-negara yang bekas jajahan Inggris ini mereka jadi satu gitu. Membuat lagi sebuah organisasi namanya Commonwealth ya. Commonwealth atau anggota Persemakmuran Inggris. Ya, seperti itu tentang Singapura. Jadi kalau untuk Singapura cukup kecil negaranya tapi termasuk negara maju ya, dari segi teknologi lah seperti itu. Kalau majunya dari segi teknologi ya seperti itu. Termasuk juga pendapatannya gitu ya, termasuk yang maju. Lanjut, ini adalah negara, lihat benderanya dulu ya, gitu ya. Ini jangan lihat ininya ya. Jangan lihat ininya. Kan itu, ini dia ya. Brunei Darussalam. Ini luar biasa juga. Sebuah negara yang cukup kecil kalau kita mau bandingkan ya di sini. Ini juga nih kecil sekali, mirip Singapura. Ini Brunei. Ini kecil aja di situ. Jadi dia diapit antara negara Malaysia dan Indonesia gitu ya. Dia berada di Pulau Kalimantan yang besar itu. Jadi Pulau Kalimantan ini ada 3 negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Jadi ada 3 negara dalam satu pulau gitu. Kita kembali lagi. Seperti itu ininya. Ini termasuk negara bentuk pemerintahannya gitu ya. Negara artinya adalah bentuk pemerintahannya kerajaan gitu ya, kesultanan. Jadi kepala negaranya sultan dan kepala pemerintahnya juga sultan. Ini anak sultan ini. Kalau Sultan Bolkiah ya. Kalau dibilang anak sultan ini. Termasuk juga negara kaya di Asia Tenggara, di ASEAN, ini cukup kaya sekali gitu ya. Dan sangat kental dengan keislamannya. Ini bisa kita lihat ya dari lambangnya itu ya, ada ini kayak berdoa gitu. Jadi ini sangat kental ciri khas keislamannya gitu ya, negara Brunei ini. Bahkan beberapa berita gitu ya dalam situs resmi bagaimana pengajakan dari sultannya ini dalam menghadapi pandemi itu dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu luar biasa ya, negara Brunei gitu ya. Negara kaya yang sumber alamnya itu
luar biasa. Ada yang mengatakan hampir tidak ditemukan, kurang gitu ya, atau kurang orang miskinnya di situ gitu ya, di Brunei ini luar biasa. Bahasanya Melayu ya, seperti Malaysia gitu ya. Agama terbesarnya juga mayoritas adalah Muslim gitu ya, atau Islam gitu. Bahwa agama yang lain ada juga gitu ya. Cuman yang lebih, bahkan Islam ini menjadi agama resmi ya. Jadi bahkan Islam itu menjadi agama resmi di Brunei Darussalam ini gitu ya. Lalu bayangkan itu lagu kebangsaan ini, saya sangat tertarik sekali. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Jadi Allahnya itu sampai dibawa begitu ya, luar biasa dalam lagu kebangsaan mereka. Mata uangnya adalah dolar Brunei, sama kayak Singapura, dolar Brunei gitu. Jadi dolar juga. Ya, mungkin sedikit itu ya, cukup walaupun kecil tapi luar biasa makmur rakyatnya gitu ya, yang terkenal sekarang. Oke, sekarang ya kalau untuk jajahannya ini juga pernah dijajah oleh Inggris ya, sama. Ini jajahan Inggris juga. Kalau di sini tanggal merdekanya baru 1 Januari 1984 ya. Kalau merdekanya paling mudah gitu ya. Nah, lanjut kita ke Thailand. Nah, ini cukup unik juga nih Thailand. Kalau dulu namanya Muang Thai ya, Muang Thai. Sekarang sudah ganti Thailand, artinya Pulau Thai gitu ya. Nah, Thailand ini seperti ini juga termasuk agak besar ya kalau kita membandingkan dari keseluruhannya. Ya, ini Thailand ya. Ini Thailand. Ya, lumayan besar gitu ya. Lumayan besar itu Thailand ya. Kembali. Dia ini berbentuk kerajaan. Jadi kalau kepala negaranya raja, tapi yang menjalankan pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Tidak ada tanggal kemerdekaannya. Kenapa? Karena Thailand, nah ini cukup istimewa. Thailand termasuk negara yang tidak pernah dijajah. Ya, kalau bilang kenapa tidak pernah dijajah, nggak ngerti juga Ustaz, bisa dicari. Entah orangnya penjajahnya takut gitu ya, atau misalnya tidak adakah yang harus dirampas gitu ya. Namanya penjajah itu merampas ya di situ, atau seperti apa Ustaz tidak tahu. Nanti bisa kalian searching lagi. Jadi termasuk negara unik yang tidak pernah dijajah gitu ya. Dia terkenal dengan gajah putihnya gitu ya. Kalau sukunya di sana gitu ya. Suku di sana itu adalah sebagian besar bangsa Thai. Thai itu seperti apa ya? Seperti Thailand lah gitu ya. Seperti yang ada di sana gitu. Orang-orang Thailand itu aninya suku bangsanya. Lalu kemudian ada Cina karena dekat dengan Cina, dan juga ada Melayu gitu ya. Jadi orang Thailand ada juga Melayu di sana gitu ya. Kalau Melayu seperti apa ya? Seperti Malaysia, Indonesia seperti gitu ya. Di bentuk kerajaan, mereka ada kerajaan tadi ya, sudah Ustazah bilang tidak pernah dijajah. Lalu kemudian mata uangnya adalah baht gitu ya. Baht. Jadi itu tidak pernah dijajah, luar biasa. Ya, kita lanjut saja. Kemudian lanjut ke ini apa ini? Negara Myanmar ya. Jadi kalau Myanmar ini kepala negaranya presiden, yang menjalankan pemerintahannya atau kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi rata-rata begitu. Kayak Singapura. Nah, Singapura juga gini nih, mirip kan sama Singapura nih, Myanmar. Kepala negaranya presiden, yang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Lalu kemudian kalau bahasa Burma, bahasa mereka itu menjadi bahasa resminya. Lalu kemudian bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Dulu Myanmar ini namanya Burma ya. Jadi kalau kalian ada lihat peta, tidak ada Myanmar tulisannya, adanya Burma. Ya itulah dulu namanya Burma atau Birma, dia bilang Birma. Sama seperti Thailand juga. Dulu namanya Muang Thai, kemudian sekarang berubah menjadi Thailand. Di Myanmar juga begitu. Dulu namanya Burma atau Birma, kemudian berubah menjadi Myanmar gitu ya. Ini juga persemakmuran Inggris. Nah, ini banyak ya penjajah Inggris ke Asia Tenggara. Mungkin bisa jadi salah satunya itu yang dijajah Belanda itu yang cukup lama ya, Indonesia gitu ya.
Seperti itu mungkin sedikit. Kalau yang lainnya ya nanti kalian bisa baca-baca ya. Oke. Lalu kemudian ibu kotanya Rangun ya. Rangun. Kalau tadi apa ibu kotanya? Thailand apa ibu kotanya? Bangkok. Kalau Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Kalau Singapura itu gitu aja negaranya. Malaysia tadi Kuala Lumpur ya, sudah. Thailand, Bangkok, Myanmar, Rangun. Nah, kemudian nih lihat nih. Nah, ini mirip-mirip kayak bendera apa gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat. Ya, mirip dengan bendera Cina. Ya, Vietnam ini termasuk negara komunis sosialis. Kayak Cina seperti itu. Jadi komunis. Nah, apa ya? Mereka ini tidak terlalu percaya Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau dibilang agama, ya mungkin ada agama tapi tidak dijadikan harus beragama gitu ya kalau mereka di sana. Ya, walaupun ada ya agama ya tetap ada, seperti Cina kan juga begitu. Mereka agama Buddha gitu ya. Walaupun mereka sistemnya itu lebih kepada komunis gitu, komunis sosialis. Nanti seperti apa ya nanti bisa kalian cari sendiri bagaimana itu komunis gitu ya. Kita sudah pernah juga ada partai komunis sebelumnya gitu ya. Jadi ini kalau agama mereka banyak juga Buddha gitu ya, karena terwarnai seperti Cina gitu ya. Ada Buddha, Konghucu, Kristen dan sebagainya gitu. Mata uangnya adalah dong gitu ya. Ibu kotanya Hanoi. Lalu kemudian kalau ini sama juga dengan Singapura dan Myanmar tadi, kepala negaranya adalah presiden, namun yang menjalankan pemerintahannya adalah perdana menteri gitu ya. Jadi beda juga dia. Ya Vietnam ini ada sedikit yang agak ini ya. Pada dulu di abad ke-20 tahun 1900-an gitu ya. Penduduknya pernah menderita karena sering ditindas. Makanya kadang-kadang negara komunis sosialis ini ada karena merasa sering ditindas, jadi mereka harus melawan gitu ya, tidak ingin patuh kepada para penindas. Sebenarnya semua tidak mau ingin patuh ya kepada penindas, tapi akhirnya jadi memberontak seperti itu. Jadi mereka tidak suka ditindas ya, akhirnya ya lebih berpihak kepada, kalau ininya sih bagus ya kedengarannya, berpihak kepada masyarakat gitu ya. Makanya masyarakat luas, cuman kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan Islam gitu ya, misalnya dengan menghalalkan segala cara. Nah ini yang kurang ya, dengan agama Islam ya tidak terlalu nyambung gitu ya. Jadi seperti itu Vietnam. Lanjut di sini ada Kamboja ya, Kamboja. Jadi Kamboja ini seperti itu, lebih sangat kental sekali dari benderanya aja tuh ya, benderanya sangat kental sekali dengan kayak pura kayak gitu ya, kayak tempat peribadatan gitu ya. Ibu kotanya adalah Phnom Penh, sama ini berupa kerajaan juga, jadi kepala negaranya raja dan yang menjalankan pemerintahannya adalah perdana menteri. Ini mirip-mirip dengan Malaysia ya, raja lalu kemudian perdana menteri. Lalu kemudian yang banyak di sini agamanya Buddha dan Islam ya di Kamboja. Nah ini kalau menurut sumber buku ini ya, sumber buku tematik kita, tapi tidak tahu kalau sekarang yang terbaru seperti apa. Jadi Kamboja ini termasuk negara yang paling miskin gitu ya di Asia Tenggara, seperti itu. Itu tadi Kamboja. Lalu kemudian kita beralih ke Laos ya. Laos ini juga berada di bawah pemerintahan komunis ya. Penduduknya juga termasuk banyak miskin ya, banyak, maksudnya apa ya gitu. Kalau hal-hal kayak gini jadi sensitif, tapi seperti itu ya, negara yang cukup miskin gitu ya. Laos ini bahasa resminya Lao, dan bahasa-bahasa yang lainnya mungkin kita tidak terlalu tahu karena tidak ada bahasa Melayunya di situ. Agamanya Buddha, Kristen, animisme
Jadi hampir kalau Islam di sini kurang berkembang ya. Kalau di Laos ini hampir tidak. Mungkin kalaupun ada sangat minim sekali agama Islam ada di situ. Orang Islam mungkin ya ada di situ. Ya, lanjut ini adalah Filipina. Ya, jadi Filipina ini termasuk seperti kita gitu ya. Banyak juga pulau-pulaunya gitu ya. Kalau kita lihat di sini dari ya ini ya. Ini Filipina nih. Ya cukup termasuk negara kepulauan gitu ya. Termasuk negara kepulauan. Jadi kalau misalnya ada yang lain ya, misalnya kayak apa ini, kayak Laos, ini termasuk tidak ada lautnya gitu ya. Laos, lalu kemudian apa itu aja ya. Oke, kita lihat tadi Filipina. Ya, Filipina ini mirip dengan kita kalau sistem pemerintahannya. Kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahan juga adalah presiden gitu ya. Lalu penduduknya Melayu gitu ya. Lalu agamanya ada Katolik dan ada Muslim. Jadi ini agak berimbang ya. Jadi Muslim di sini banyak juga gitu ya. Kalau mata uangnya adalah peso, saya sampai lihat ya. Kalau ini dia dijajah oleh Amerika Serikat. Nah ini bedanya. Kalau yang lain rata-rata Inggris, lalu kemudian Indonesia kita Belanda, dan ini jajahannya Amerika Serikat. Ya, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan terkait tentang negara-negara di ASEAN ini gitu ya. Jadi istilahnya begini, ketika kita misalnya mengenal tetangga kita ya, kita jauh lebih bisa dengan kenal itu, maka kita akan suka. Ketika akan meminta pertolongan, maka itu jauh lebih nyaman ketika kita tidak kenal gitu ya. Nah, begitu juga dengan negara ASEAN ini. Mereka saling mengenal, negaranya saling mengenal, lalu saling mengisi kekurangannya, saling tolong-menolong, saling membantu ketika misalnya ada yang butuh, saling dibantu. Nah, seperti itu. Tadi kan Ustazah bilang ada beberapa negara miskin, nah salah satunya itulah dalam rangka untuk menolong negara-negara yang lain yang butuh pertolongan. Mungkin itu ya tentang ASEAN. Ustazah tidak berikan tugas ya. Semoga dengan melihat ini semakin terpacu lagi, kepingin tahu deh lagi nih seperti apa ya negara Vietnam, seperti apa sih negara Brunei, Malaysia dan sebagainya gitu ya. Ya, demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.